Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik horror story best collection di Evil Spirit. Jadi ini komik yang terbit ya kemarin bareng si Calling the Dead ya. Kemarin kita sudah review Calling the Dead. Nah, hari ini kita akan review di Evil Spirit. Nah, jadi komiknya ini sebenarnya sama sih ya. Dua-duanya itu kayak kompilasi. Jadi kumpulan cerita horor di mana dalam satu komik itu ada banyak pengarang dan tiap-tiap pengarang itu ada kontribusi satu cerita gitu ya. Jadi cerita horornya itu satu chapter gitu. Jadi masing-masing satu cerita selesai. Nah, Evil Spirit ini juga sama ya. Di belakangnya kita bisa lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cerita. Sama persis seperti yang Calling the Dead. Jadi sama-sama 8 cerita. Nah, mungkin di sini aku akan bahas sedikit tentang genre-nya ini untuk U17+, jadi untuk usia 17+. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat ya di Jepang itu komik horor yang kan kemarin ada dikasih Tanko ya, komik asli dari MMC. Jadi banyak itu Tankonya yang terbitan Chiao. Jadi terbitan Chiao itu kayaknya ya menurut aku itu lebih ke remaja wanita gitu ya. Jadi mungkin lebih ke usia agak kecil gitu. Soalnya aku lihat di sini juga kayaknya SD gitu ya. Tapi aku nggak tahu ya apakah ini genre-nya atau apanya gitu. Nah, jadi dari segi penerbit ya, jadi yang Ciao punya itu lebih remaja gitu ya. Terus dari segi gambar ya itu lebih ke shoujo gitu ya. Maksudnya gambarnya lebih cakep gitu. Jadi tidak seperti komik horor yang kalau kita mungkin yang dulu-dulu kalau kita ada baca yang terbitan Alex itu ada Chie Watari, ada Yoko Matsumoto, ada siapa gitu ya. Itu lebih serem gitu. Tapi yang ini mungkin tidak seserem yang dulu ya, cuman genrenya nggak tahu kenapa dikasih 17+, dan ini harganya 50.000. Nah, walaupun book paper dia lebih tebal dari yang biasa. Jadi ini aku bandingkan dengan yang Jujutsu Kaisen ya, yang Alex. Nah, untuk ukuran bukunya dia lebih kecil, sedikit lebih kecil ya. Jadi ada selisihnya, kalian bisa lihat di sini. Tapi untuk tebal dia lebih tebal sedikit. Oke, jadi ini koleksi saya. Jadi saya belinya, saya koleksinya biasanya saya baca nomor 1, sisanya aku susun dulu sampai tamat, nanti baru baca sekaligus. Jadi aku nggak tahu ceritanya sampai di mana. Oke, nah jadi ini yang horror story ya. Untuk dalamnya sebenarnya ya sama aja sih yang kayak kemarin ya. Cuman ini kemarin ada yang suka ya, katanya lebih suka yang ini. Kenapa? Karena ada pengarangnya Coklat Magic ya. Ini pengarang Coklat Magic, siapa namanya? Mizuho Rino ya kalau nggak salah. Aku lupa sih yang mana. Nah, jadi di sini ya banyak cerita ya, ada 8. Nah, ini yang ini Rino Mizuho 118. Oke. Nah, kalau kalian tanya lebih serem yang mana, saya baca dua-duanya lebih serem yang Calling the Dead sih. Nah, untuk gambar juga lebih serem yang Calling the Dead. Mungkin lebih gimana ya? Lebih serem aja sih. Nah, jadi kalau kalian lihat gambarnya ya, sebenarnya ini lebih ke gambar shoujo gitu ya. Kalau kalian ada baca ya, tidak seserem horor. Kalian jangan bandingkan dengan levelnya Junji Ito atau yang lain ya. Nah, jadi nanti di tiap-tiap chapter yaitu ada tambahan cerita. Jadi ini kayak yang cerita yang tadi itu Yasui Imai Horror Story Armor of Myth judulnya. Ini ceritanya, pesannya ini. Terus ini dari Maki Sugawa. Nah, untuk cerita ini ya, kalau kalian ada dengar cerita ya, ini dulu ya, aku nggak tahu komik apa ya, ada cerita tentang wanita yang mulutnya lebar ini. Tapi aku lupa ya judulnya apa gitu ya. Ada gitu. Nanti kalau kapan-kapan ya kalau aku nemu buku misterinya yang mana, gue tunjukin. Nggak ingat lagi. Nah ini. Jadi horror story ya, kumpulan cerita horor yang dibuat Sugawa Sensei. Jadi komik ini jadi kayak nanti dari Maitanao ya. Ada satu cerita, nanti dari Mizuho Rino satu cerita, dari Sendo Aki satu cerita gitu. Jadi mereka ada buat cerita, kayaknya mereka ada terbitkan di bukunya masing-masing, tapi ini diambil ya per cerita untuk dijadikan kompilasi.
Nah ini yang Rino Mijuho yang Coklat Magic. Kalau kalian tahu ya, Coklat Magic itu salah satu komik MC yang sangat laris ya. Itu kayak dari, dia nggak ada seri ya, dia one shot, tapi tiap-tiap one shot itu berdasarkan abjad gitu. Jadi yang pertama A, gue lupa aja. A nanti A apa, B, yang C kalau nggak salah cherry ya, yang D apa gitu. Atau apa deh. Pokoknya lah, itu abjadnya itu A sampai sekarang udah nggak tahu yang keberapa ya. Itu semuanya tentang makanan sih ya, makanan, coklat gitu-gitu. Jadi komiknya laris banget ya, Coklat Magic. Nah ini ceritanya. Oke. Nah lanjut lagi nanti. Jadi kalau kalian lihat gambarnya gini, ini benar-benar komik shoujo sih ya. Oke. Total ada 8 cerita, jadi kalau kalian suka ya, not bad sih sebenarnya ya untuk istilahnya gimana ya, one shot ya, untuk selingan di antara komik-komik shonen yang lain ya. Kalau kalian agak bosen ya dengan banyaknya komik shonen atau apa seinen, kalian boleh coba yang ini. Memang gambarnya lebih shoujo, tapi overall ceritanya not bad sih ya. Oke, jadi ini dua yang diterbitkan MC minggu lalu. Cuman aku agak bingung kenapa mereka terbitkan dua bareng gitu ya. Kalau misalnya satu-satu ya, minggu ini satu, minggu depan satu, mungkin orang-orang bakal ambil dua-duanya. Tapi kalau biasanya kalau ada pilihan, mereka bakal mikir ini mau beli yang mana. Apalagi harganya lumayan, 50.000. Ya, tapi overall kalau kalian maksudnya budget kalian masih ada, overall ini boleh sih, cocok untuk dikoleksi. Ya, one shot doang, nggak berat-berat banget, bukannya kayak berlanjut 5 judul atau gimana, 5 volume atau gimana ya kan. Oke, jadi sekian untuk review one shot yang misteri sampai di sini. Nanti Rabu kita akan review lagi. Oke, sekian sampai di sini, semoga bermanfaat dan terima kasih.